Oh iya, ini tadi yang lama sudah kehapus. Saya share lagi coba. Absensinya sudah bisa. Oke, bisa. Sudah bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Minggu terakhir yang lalu, hari Selasa ya, itu kita sudah sampai ke analisis thermal dengan metode beda temperatur rata-rata atau LMTD. Nah, sekarang kita menginjak ke metode yang ini, effectiveness NTU method atau metode NTU efektivitas. Apa itu efektivitas NTU method? N itu singkatan dari number transfer unit yang bisa dilihat ya ini dinyatakan dengan perbandingan koefisien perpindahan panas total dikalikan penampang atau luas, bukan penampang, luas permukaan perpindahan panas, kemudian dibagi Cmin itu adalah perkalian panas jenis dengan massa, laju massa. Ditulis sebagai simbol Cmin besar. Oke. Kalau di metode MTD itu harus kita tahu delta T di antara dua fluida di salah satu ujung dari penukar kalor dengan delta T2 di ujung penukar kalor yang lain. Nah, itu berarti harus diketahui dua data temperatur keluar masuk pada fluida panas maupun fluida dingin. Tapi untuk metode NTU ini, number transfer unit ini, itu bisa datanya bisa dikurangi, cukup 3 data temperatur, yaitu misalnya temperatur fluida panas keluar masuknya diketahui, kemudian fluida dingin cukup salah satu itu bisa. Bukan berarti metode MTD harus semua diketahui, bukan, tetapi prosesnya harus perlu dicari dengan persamaan lain untuk bisa mendapatkan temperatur yang lain. Baru dihitung LMTD, itu metode LMTD seperti itu. Jadi lebih panjang, ini lebih singkat metode LMTD. Nah, pada metode, pada MTU effectiveness ini juga bisa diketahui untuk mengetahui efektivitas dari penukar kalor. Apa itu efektivitas? Adalah kemampuan penukar kalor untuk memindahkan panasnya dari satu fluida ke fluida lain dibandingkan dengan panas yang maksimum yang mungkin itu bisa dipindahkan dalam alat penukar kalor tersebut. Nah, ini kita tunjukkan yang disebut sebagai efektivitas itu adalah laju panas aktual dibagi laju panas maksimum. Maksimum itu apa? Yang mungkin terjadi pada alat penukar kalor itu. Nah, sedangkan aktual yang sesungguhnya pada penukar kalor tersebut. Nah, kita lihat di sini Q aktual, ini kita tunjukkan dulu. Untuk efektivitas ini kita berdasarkan pada dua patokan, yaitu patokan fluida panas ataukah fluida dingin. Nah, ini kita lihat
Kursor saya bisa dilihat, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Jadi pertama umumnya ini efektivitas itu adalah kemampuan panas, perpindahan panas, pada penukar kalor dibagi atau dibandingkan dengan panas yang mungkin dipindahkan oleh alat penukar kalor itu. Panas maksimum yang mungkin dipindahkan oleh penukar kalor tersebut. Nah, efektivitas ini bisa kita jabarkan berdasarkan, fluida panas ataukah fluida dingin. Nah, kalau berdasarkan fluida panas bisa kita lihat di sini, CH itu adalah, eee, singkatan dari, M fluida panas dikalikan C atau panas jenis fluida panas. Singkatan saya tulis dulu. Nah, ini tekan. Yang dimaksud dengan C, oke, nggak mau. Oke, C, yang dimaksud CH, yang besar ini, itu adalah, massa massa panas, hot, kita tulis hot, dikalikan, eee, C panas jenis, nah, maksudnya demikian. Jadi C besar itu MH, CH. Kalau, eee, ini C cool itu sama dengan M, C yang cool, singkatan dari cool, dikalikan C, yang dingin. Nah, maksudnya gitu, hurufnya dikecil. Nah, ini C besar, ini C kecil. Itu maksudnya itu, yang disingkat CH besar dan C min. Ya, pengertian C min, mana yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Jadi kalau C disebut C min, itu ini, CH itu adalah lebih kecil dari, C C. Jadi ini, minusnya, hot ini, C besarnya, itu kita sebut sebagai, C min. Ini kita sebut sebagai min. Nah, itu. Jika MH kali CH lebih kecil dari MC kali CC, kita sebut CH-nya sebagai CH min atau kita tulis sebagai C min tadi. Tapi kalau CC yang besar, yang dingin, itu lebih kecil daripada, CH, maka C CC ini, C yang suhu rendah ini, itu kita sebut sebagai min.
itu yang dimaksud dengan C-min itu bisa CH yang minimum, bisa CC yang minimum, maksudnya demikian. Jadi C besar ini kita asalnya adalah laju massa dikalikan panas jenis. Oke. Nah, jika kita mendasarkan pada C-min itu adalah fluida panas, jadi CH dikalikan TH masuk kurangi TH 0. Jadi ini adalah panas aktual pada fluida panas dibagi panas yang maksimum yang mungkin terjadi pada penukar kalor itu, yaitu C-min-nya. C-min ini nanti isinya adalah CH, sama dengan CH. Kemudian yang maksimum itu mungkin adalah temperatur tertinggi, yaitu TH masuk dengan TC yang masuk. Jadi ini beda temperatur yang mungkin tertinggi. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini, itu bisa ini dicoret, karena ini sama. CH sama dengan C-min ini, maka ini adalah, ya ini saja nanti. Hanya TH1 min TH2. Nah, kalau yang ini, itu adalah yang fluida minimumnya adalah fluida dingin. Maka ini bisa sama dicoret. C-min nanti sama dengan CC besar ini. CC besar. Nah, itu maksudnya demikian. Nah, jadi bagaimana untuk menghitung laju panas aktual? Kalau efektivitasnya sudah diketahui, ya tinggal ini, mengalihkan ini. Efektivitas kalikan C-min dikalikan THI min TC1. Sementara Imax-nya itu adalah C-min THI min TC1. Nah, itu. Jadi Q aktualnya ini adalah Q maksimumnya. Jadi Q maksimum, jadi efektivitas kali Q maksimum. Q maksimum adalah C min THI min TCI atau kondisi yang masuk. Oke. Ya, ada yang mau perlu diperjelas. Nah, ini kalau kita menjabarkan berdasarkan fluida panas dan fluida dingin. Nah, ini harus cermat untuk memperhatikan. Dan ini harus Anda membuktikan dulu kalau menggunakan persamaan ini. Apakah Anda memakai efektivitas berdasarkan fluida panas ataukah fluida dingin. Harus dicek dulu mana yang C-min-nya atau kapasitas panas, ini kita sebut sebagai kapasitas panas. Yang min itu yang fluida dingin kah atau fluida yang panas. Ini harus ngecek ini dulu. Anda bandingkan. MHCH itu lebih besar atau lebih kecil dari MCCC. Itu. Baru Anda bisa masuk ke persamaan ini. Nah, persamaan yang banyak ini ada dua ini. Ada berdasarkan fluida panas atau fluida dingin. Itu bisa disederhanakan, yaitu dengan metode NTU. NTU ini. Jadi number Tulper unit yang untuk menunjukkan bahwa tingkat laju panas dari sebuah penukar kalor, yaitu apakah kompak atau tidak dari konstruksi penukar kalor tersebut. Jadi dihasilkan dengan U kali A, luas permukaannya, dan C min. Jadi efektivitas ini fungsi dari NTU dan C min dan C max. Nah, bagaimana sekarang untuk mengeliminir dari dua persamaan ini menjadi satu? Nah, ini jadinya persamaan, kita lihat
Itu. Ini ngapain ini nggak mau digerakkan ya? Oh, oke. Jadi dari persamaan yang ini tadi, jadi validitas sebagai fungsi dari number transfer unit dan Cmin dan Cmax. Nah, ini bisa jadi persamaan seperti ini. Nah, dinyatakan untuk aliran double pipe atau penukar kalor konsentris atau kita sebut juga penukar kalor pipa ganda. Untuk aliran yang dua fluidanya paralel atau searah, ini dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi kita tidak perlu membedakan mana fluida panas, fluida dingin. Yang penting kita nanti bisa menghitung mana Cmin, mana Cmax, kita masukkan dalam persamaan ini. Itu untuk aliran yang paralel. Jadi NTU tadi OA per Cmin. Nah, ini Cmin adalah M. Oh, ini masih saya tulis nih, MC untuk fluida dingin atau MCH untuk fluida yang panas. Jadi Cmin itu bisa Cmax. Nah, untuk persamaan ini dinyatakan Cmin min Cmax ini dituliskan sebagai CR. Itu kalau buku Incopera, kalau buku Holman notasinya sedikit beda. Mungkin hanya C gitu aja. Jadi kalau pakai Winpora seperti ini. Nah, inilah persamaan ini diulang kembali di dalam tabel 13.1 ini. Jadi untuk penukar kalor konsentrik tube atau pipa ganda, itu untuk aliran paralel ini seperti yang dituliskan di atas ini. Nah, ini CR itu adalah singkatan dari Cmin plus dibagi Cmax. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian untuk aliran counterflow ini ditunjukkan persamaan di bawahnya ini. Jadi Anda bisa melihat di sini persamaan lebih singkat, ringkas. Kalau di metode LMTD itu kita pakai grafik, itu juga harus narik-narik garis. Tapi kalau ini kita masukkan dengan persamaan. Ya, kalau gampangnya memang pakai grafik lebih mudah, cuma ketelitiannya kurang karena menarik garis itu tergantung keterampilan. Tapi kalau persamaan, ini persamaannya panjang, jadi harus hati-hati. Harganya eksak. Tuh. Nah, ini CR-nya lebih kecil dari 1. Maksudnya Cmin Cmax-nya akan kurang dari 1. Jadi Cmax-nya pasti lebih besar dari Cmin, maka lebih kecil dari 1. Nah, kemudian yang ini
Untuk jika CR-nya sama dengan 1 atau M kali C untuk fluida dingin sama dengan M kali C untuk fluida panas, itu sama. Maka ditulis CR sama dengan 1 atau C min C max sama dengan 1. Ini persamaannya menjadi sederhana, yaitu hanya NTU 1 plus NTU. Ya mungkin saja ini, misalnya satunya air. Ini panas jenisnya, ya panas jenis air, kemudian satunya minyak. Panas jenisnya ini. Nah kalau nanti masanya berbeda sehingga perkaliannya sama, maka ini akan diperoleh CR ini sama dengan 1. Hati-hati untuk menuliskan persamaan ini. Ini tidak ada, ya tidak di, oh sorry, ini untuk kantorpo, ini untuk kantorpo saja. Kalau yang ini tidak ada C sama, ini masuk ke dalam persamaan ini. Untuk persamaan paralel tidak dimungkinkan CR sama dengan 1. Kemudian untuk, nah ini lebih mudah lagi persamaannya. Kalau dipakai MTD itu grafiknya macam-macam. Nah, ini hanya sama saja, persamaan memang panjang, ini kita lihat. Untuk SL and tube, jadi untuk one cell pass, jadi satu laluan tabung atau satu laluan sel. Kemudian 2, 4, 6, 8, dan seterusnya untuk laluan tabung. Ini persamaannya seperti ini. Sebaliknya untuk N cell pass, jadi bisa laluannya bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, yaitu N cell pass. Jadi ada sekian N laluan melalui tabung, melalui sel atau tabung besar, maka 2N, 4N, dan seterusnya melalui laluan tabung, persamanya yang berikutnya ini. Ini silahkan baca di Encopera atau di Holman juga ada sama itu. Nah, kemudian, nah ini cross flow, nah, itu yang alirannya silang. Masih ingat, both fluid unmixed, jadi dua fluidanya tidak bercampur. Jadi itu melewati masing-masing fluida itu terpisah. Baik fluida panas maupun fluida dingin itu terpisah masing-masing, sehingga dua fluidanya tidak bercampur. Itu gambar yang saya tunjukkan. Nah, misalnya ini dua fluidanya tidak campur semua nih. Nah, dua fluida campur. Both fluid unmixed. Nah, maksudnya itu ya. Jadi dua fluida sini panas, misalnya ini fluida dingin, semua tidak campur. Ini terpisah-pisah semua, yang di sini juga terpisah-pisah. Demikian juga yang di bawah ini. Ini dua-duanya tidak tercampur. Nah, ini simbolnya, gambarnya semacam ini. Sementara kalau yang ini, nah, gambar seperti ini, satu fluida bercampur, satu fluidanya tidak bercampur. Nah, itu, dan itu digambarkan ini. Cross flow, yang satu semak mix, semin yang tidak bercampur. Yang ini adalah seminnya yang bercampur, semaknya yang tidak bercampur. Nah, kemudian jika untuk all exchanger CR sama dengan 0, dinyatakan yang seperti apa ini nanti CR sama dengan 0, berarti seminnya itu dianggap kecil sekali atau semaknya sangat besar sekali. Sehingga ini CR terjadi di mana? Ini terjadi pada kondenser, evaporator, maupun boiler. Ini adalah CR sama dengan 0. Ini persamanya kita ganti jadi lebih sederhana seperti ini. Oke, itu Anda cermati persamaan-persamaan ini. Terakhir, oke, itu yang nggak usah saja. Ini memakai grafik, kita cukupkan paham ini aja, lewat ini pakai. Dari
persamaan ini bisa dinyatakan dengan grafik ini maksudnya gitu ya, macam-macam ini. Tapi ini saya lewati saja, kita langsung. Anda boleh untuk pelajari sendiri, tapi cukup LMTD untuk grafiknya yang ini pakai NTU effectiveness memakai tabel ini. Oke, jadi sampai ini baik LMTD maupun effectiveness itu persamaannya sampai di sini. Untuk concentric tube, kemudian silent tube, dan cross flow. Nah ini. Ada yang ditanyakan? Nah, kemudian soal kemarin itu sekarang bisa nih saya contohkan yang ini pakai apa ini? Pakai ini persamaan biasa yang sudah minggu lalu. Oh, ini semin semin. Oke, ini yang belum ya. Saya contohkan. Ini memakai metode LMTD. Sorry, NTU effectiveness. Oke, jadi anggap heat exchanger pada contoh 13.3 adalah tabung dengan sirip cross flow heat exchanger. Nah, cross flow heat exchanger berarti ini satu campur, satunya tidak. Gambarnya seperti ini. Nah ini tabungnya bersirip. Jadi individual bersirip. Jadi ini berarti apa? Satunya bercampur, ini satunya lewat pipa-pipa tidak bercampur. Gambar yang 13 tadi. Kemudian koefisien total di heat exchanger adalah 100 watt per meter persegi Kelvin dan luas permukaan pemindah panas totalnya 40 meter persegi. Air mengalir masih tetap yaitu di soal 11.3 itu 1 kilogram, temperaturnya 35, tetapi kondisinya berubah pada gasnya yang menyebabkan sekarang gas masuk heat exchanger flow rate-nya menjadi 1,5 kilogram per detik dan temperaturnya 250 derajat Celcius itu untuk gas masuk pada penukar kalori ini. Berapa laju panas heat exchanger ini dan berapa temperatur gas dan temperatur air keluar. Jadi yang diketahui 250 gasnya, kemudian masuk airnya 35 derajat. Airnya 1 kilogram per detik, ini gasnya 1,5 kilogram per detik. Luasannya 40 meter persegi, panas totalnya adalah 100 watt meter persegi per Kelvin. Nah, itu. Kemudian ini dua persamaan belum tahu, dua temperatur tidak tahu ini. TC0, kemudian TH0, nggak tahu, belum tahu. Nah, bagaimana kita menghitung seperti ini? Nah, kenapa ini digambarkan seperti ini? Karena selain pipa ganda, semua penukar kalor lain pipa ganda adalah dianggap sebagai cancer flow. Walaupun ini adalah cross flow, tapi di dalam penggambaran penurunan temperatur itu adalah penurunan temperatur pada cancer flow. Ya. Nah, kemudian kita cari dulu, yaitu semin dan semaknya. Nah, ini untuk beda dinginnya 1 kilo kali ini panas jenis air, sedangkan ini gas, ini 1,5 kilo panas jenis gasnya 1000 Joule per dan seterusnya. Nah, ternyata gasnya yang punya temperatur tinggi ini itu ternyata adalah semin atau kapasitas panasnya rendah.
hanya 1.500, sementara air 4.197 watt per Kelvin. Dalam hal ini adalah Semin per semaknya adalah minimum dibagi yang maksimum di 0,357. Nah, kita lihat sekarang number of transfer unitnya. UH kali AH, Semin ini sudah tahu 140, ketemu 2,67. Nah, ini bisa pakai gambar atau bisa memakai persamaan. Nah, kalau persamaan 11, 14, 11, 14 ini. Nah, ini memakai NTU-nya ketahui, seminya semak ketahui, maka efektivitas bisa dihitung. Tapi tadi saya tidak menjelaskan ini. Nah, sekarang kita pakai aja yang ini. Efektivitasnya berapa nih? NTU-nya ketahui, CR-nya tadi sudah diketahui. Nah, bisa kita peroleh mana. Jadi kita ambil semixnya yang mana? Yang maksimum ataukah yang minimum? Nah, kita lihat tadi, air itu justru yang maksimum. Yang mengalir di dalam pipa. Jadi yang unmixed. Jadi bukan ini. Karena maksimumnya tadi adalah air itu yang tidak bercampur. Oh, berarti yang di bawahnya yang persamaan ini. Jadi maksimumnya itu yang tidak bercampur itu air. Nah, ini air. Dengan semin itu yang gas itu bercampur melewati sirip-sirip. Jadi Anda pakai persamaan ini. Ini C-nya semua tahu, CR-nya tadi, jadi semin per semak tadi. NTU sudah terhitung, nah ketemulah efektivitas ini. Kalau menggunakan gambar, ini tadi kita memakai gambar yang ini. Yang ini salah satunya tidak bercampur. Ya, ini pakai yang satunya tidak bercampur. One fluid mix, one the other in unmixed. Nah, ini itu seperti ini. Jadi kalau pakai gambar, 14 itu efektivitas. Both fluid unmixed. Sebentar, tadi soalnya seperti apa kok? Dua-duanya tidak bercampur. Oh, berarti sorry, ini berarti ini ya Mas. Jadi yang siripnya yang seperti ini. Jadi dua-duanya tidak bercampur. Atau yang model seperti ini, gambar seperti ini ya. Sorry. Soalnya yang 11.3 itu seperti ini. Memakai yang ini kan sirip batangnya memakai sirip semua. Ya, ini dua-duanya tidak bercampur. Oke, ini kita pakai yang sama 11, 14 atau berarti kalau grafiknya berarti memakai yang ini. Both masing-masing tidak bercampur. Oh, masih kurang. Ini ada yang grafik yang kurang. Jadi cross flow ada unmixed dan mix. Enggak cukup. Masih ada kelewatan nih, kurang satu. Jadi paksa pakai grafik ini. Jadi grafik ini ada yang campur, ada yang tidak campur. Dua-duanya ada. Yang ini adalah dua-duanya tidak campur, yang ini salah satunya tidak bercampur. Jadi untuk persamaan ini kurang. Sama P-nya kurang lengkap. Yang ini tadi. Oh ini, oh sorry, ternyata halaman berikutnya. Ini both fluid unmixed. Ya, jadi memakai persamaan 1132. Jadi dua fluidanya tidak bercampur. Tadi saya tidak membaca yang di atas, sorry. Kita baca di atas. Kembali ke soal tadi. Nah, kemudian setelah efektivitas kita dapatkan, kita cari C max-nya, Q max-nya yaitu Cmin dikali TH
panas yang masuk dikurangi fluida dingin yang masuk. Ini maksimumnya, C-nya kita ambil yang C min, yaitu yang gas, yaitu 1.500. Nah, ketemunya Imax-nya sekian, maka Q aktualnya adalah efektivitas dikalikan Q maksimal. Oke. Nah, kemudian 0 kita bisa menghitung temperatur keluar baik fluida panas maupun fluida dingin. TH0, THI, Q, MH, C, dan seterusnya. Dengan TC0, nah, kita seperti ini. Hati-hati, ini negatif, ini positif. Karena kalau fluida panas itu yang keluar itu adalah fluida yang rendah temperaturnya. Jadi 250 keluarnya 373. Kalau fluida dingin yang keluar karena counterflow ini justru yang nanti fluidanya menjadi panas lebih tinggi. Tadinya 35 jadi 98. Jadi nanti dalam mengecek soal atau pekerjaan Anda bisa melihat ini. Kalau TH keluar ini kok malah naik, ya itu langsung aja coret. Berarti salah, berarti Anda harus mengoreksi. Sebaliknya fluida dingin keluar dari penukar kalor yang lawan arah, kok ini nanti menjadi lebih rendah, pasti salah. Harus Anda cek kembali. Oke, ini contoh yang kan. Nah, kemudian contoh berikutnya, dan silakan dibaca sendiri. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk soal yang 11.4 tadi, untuk membedakan atau menentukan unmix sama mixnya itu bagaimana ya Pak? Tadi saya belum paham Pak. Nih, kita lihat soalnya ya. Soal itu kan biasanya gini. Counterflow dengan sirip. Nah, ini kan seperti ini. Kalau siripnya seperti ini, itu menunjukkan bahwa fluida, misalnya ini fluida yang di depan itu fluida dingin. Melewati antar celah-celah ini kan terpisah. Jadi ini tidak bercampur. Dan di atasnya juga tidak bercampur. Sementara fluida yang dari kiri ke kanan, itu fluida misalnya yang panas. Itu juga melewati celah-celah seperti ini. Ini tidak bercampur, kita sebut sebagai fluida tidak bercampur. Both, dua-duanya. Both fluid unmixed. Nah, itu tadi ya, dua-dua fluida tidak bercampur. Demikian juga yang ini, penukar kalor yang di bawah seperti ini. Ini yang satunya lewat tabung-tabung, kemudian fluida yang lainnya melewat sirip-sirip. Ini tidak bercampur, karena antar sirip itu terpisah. Ini tidak bercampur. Ini both juga tidak, dua-duanya tidak bercampur. Nah, ini berarti dua-duanya tidak bercampur. Nah, yang satu bercampur, yang tidak bercampur, nah contohnya di atasnya. Nah, ini. Nah, contohnya ini yang satu mengalir di dalam pipa. Anggaplah ini air yang mengalir dalam pipa. Nah, ini tidak bercampur dengan air yang di pipa lainnya. Jadi terpisah, unmixed. Sementara gas melewati celah-celah antar pipa ini. Ini bercampur kiri kanan. Jadi dari atas nanti bercampur dengan yang di bawahnya dan seterusnya, bercampur. Nah, bedanya apa dengan yang ini tadi? Nah, yang ini kan juga ada pipa-pipa bercampur, nah tapi ini dipisahkan sirip secara keseluruhan. Sehingga fluida di antar sirip di atas dengan di bawahnya tidak bercampur juga. Maka ini dua-duanya tidak bercampur. Nah, kalau yang ini tadi, ini langsung campur, keluar dari baris pertama sudah bercampur, demikian seterusnya. Nah, itu yang kita sebut satu bercampur, satu tidak bercampur. Nah, mana yang nanti yang fluida dinginkah yang bercampur atau fluida panaskah yang tidak bercampur? Itu bisa dilihat dari soalnya. Nah, kalau fluida misalnya gas ini fluida panas, berarti yang bercampur itu adalah fluida panas. Fluida dinginnya yang lewat pipa itu yang tidak bercampur. Atau sebaliknya, kalau air panas melewati pipa itu tidak bercampur, fluida dinginnya, gasnya itu dingin itu yang bercampur. Maka Anda mencari persamaannya berdasarkan ini tadi. Nah, ini C maksimumnya. Ini apakah
yang bercampur ini fluida panas atau fluida dingin. Tinggal pilih persamanya ini. Oke. Nah, kalau Cr sama dengan 0 berarti itu adalah jenis kondenser atau jenis evaporator atau boiler. Itu jenis penukar kalor khusus. Itu seperti ini. Nah, kalau ini bootnya tidak bercampur. Jadi semua dipisahkan. Di soal tadi ini dipisahkan. Soal 13.5 atau 11.3 coba saya lihat. Ada 11.3. 11.3-nya ternyata nggak ada ya. Oh, saya lewati 11.3-nya. Ini 11.1. Ya, ya. Ya, 11.3-nya kok nggak ada. Jadi ini oven tube, jadi tabung yang bersirip, tapi seluruhnya meliputi seluruh pipa bersirip. Itu berarti dua-duanya tidak bercampur. Tapi kalau individual vein, oh ya istilahnya ini gini ya, individual vein. Nah, yang ini individual vein. Jadi setiap pipa mempunyai vein seperti ini. Nah, kalau jadi ini satu pipa mempunyai vein sendiri-sendiri. Nah, ini fluidanya masih bercampur melewati celah-celah sirip ini. Sementara lewat pipa yang tidak bercampur. Maka ini sama, gambar atas maupun gambar bawah ini. Nah, yang di bawahnya, ini dua-duanya tidak bercampur. Nah, ini tabungnya mendapatkan satu sirip. Untuk permukaan atas, bawah, dan seterusnya itu tersusun seperti ini siripnya. Jadi tabungnya ini tidak individual siripnya. Jadi kumpulan tabung terkena satu sirip. Di bawahnya ada lagi satu sirip dan seterusnya sampai seperti ini. Ini bukan individual sirip. Maka ini kita sebut sebagai vein tube atau tabung bersirip. Kalau yang ini tadi kita sebut sebagai individual vein tube. Jadi tabung bersirip pribadi atau individual. Maksudnya demikian. Oke, itu istilahnya itu. Kalau dalam soal nanti begitu. Jadi Anda perlu menangkap dari soal itu. Kalau gambar ya jelas, gambarnya seperti itu. Ya, pertanyaan lagi? Nah, ini contohnya kondenser, Anda lihat. Nah, ini kondenser itu temperaturnya berlangsung konstan. Nah, ini saya tunjukkan saja. Di sini nanti, oh ini pakai, nah ini juga, nah inilah. Ini Cmin sama dengan Cmax, maka Cr, sorry, ini Cr-nya sama dengan 0, Cmin per Cmax sama dengan 0. Maka kita pakai persamaan yang tadi. Persamaan yang, nah ini, yang Cr sama dengan 0. Kalau ini NTU, kalau ini efektivitas. Jadi Anda bisa pakai persamaan efektivitasnya kah atau persamaan NTU-nya. Ini kita balik. Kalau ini menyangka persamaan NTU, kalau yang tadi persamaan efektivitas. Kalau ini nyari NTU, kalau yang tadi mencari efektivitas. Hanya dibalik saja. Ini banyak contoh. Ini sudah Anda punya PowerPoint ini? Halo? Sudah ya? Biasanya sudah penukar kalor sudah saya kirimkan kemarin waktu di kelas, sudah dibagikan.
Oke, ini ada soal-soal penukar kalor, bisa Anda coba. Kalkul ganda, ini ada kondensor uap, dan seterusnya. Oke, ini sebagai latihan semua, tidak tugas, karena tugasnya sudah yang minggu-minggu lalu. Ini cukup untuk latihan, Anda siap-siap nanti kurang lebih di antara soal-soal ini ada yang biasanya tidak persis, tapi modelnya seperti ini, yang akan saya keluarkan. Jadi untuk ujian nanti adalah ujian materinya dari konveksi alami dan penukar kalor ini. Nah, tapi di penukar kalor ini, sebagai contoh ini tadi, ini Anda mencari, nah di sini ada apa, mencari ya ini HI, H0, berarti ini adalah penukar kalor konveksi paksa di dalam pipa, H0 di luar pipa. Ya, ini harus Anda ambil buka lagi ya. Karena nanti open book harus Anda punya sama-sama itu. Kalau U-nya ini Anda cari. Kalau contoh yang tadi, yang terakhir tadi, itu U-nya sudah dikasih tahu. Nah, ini A-nya, U-nya adalah 100, sudah diketahui. Luasannya sudah diketahui. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini jenis penukar kalor cell and tube, macam-macam bentuknya, tapi bagi yang mau mendalami penukar kalor, ini lebih detail konstruksi-konstruksinya. Yang kita terangkan tadi adalah analisis termalnya saja, dibentuk penukar kalornya yang secara teoritis seperti itu tadi. Ini bisa macam-macam. Seperti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Ini karena hari Minggu. Dan masih ada satu pertemuan. Kalau Anda mau menanyakan untuk latihan ini, bisa kita adakan satu pertemuan lagi. Jadi Anda mempersiapkan, tapi kalau tidak ada ya berarti mungkin hanya saya buka saja absensinya untuk Anda absen. Tapi kalau ada yang menanya, ya kita bahas, karena materinya cukup sampai hari ini. Oke? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sudah bisa absen semua, ini Terima masih kasih, banyak Pak. yang belum absen. Oke.